Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Oma Hijau. Sekarang kita berada di RPH. Di RPH itu singkatannya Rumah Pemotongan Hewan. Perusahaan daerah Rumah Pemotongan. Ya, tapi aku tidak untuk dipotong mbak di sini, masih sosok lemu. Oh, kurang. Jadi baru kali ini saya wawancara dengan yang bening, karena kemarin tetap berdidik. Mbak Elvi. Jadi ternyata saya baru tahu kalau Mbak Elvi ini sudah dipindah menjadi pengawas di RPH. Bukan dipindah, Double. Ini tugas lain. Tugas lain. Jadi di Sukun sama di Kecamatan Sukun sama di sini. Jadi kebetulan banget iki Mbak, maksudku mau tanya iki Mbak. Nanti ini kan masih masa-masa social distance Mbak. Jadi kayak kurban segala macam yang biasanya di masjid-masjid itu kan melibatkan banyak orang. Jadi pasti nanti orang-orang habis sholat itu biasanya kan motong segala macam, bagi-bagi itu banyak, itu kan otomatis tidak diperbolehkan lagi. Nah, itu kabarnya saya dengar semua akan dialihkan ke RPH. Nah, ini kalau melihat ruangannya segitu, itu tampung berapa sih Mbak? Itu kalau misalkan potong di sini cukup nggak kira-kira itu? Per inian, jadi kan itu ada berapa tahap gitu ya. Sekali satu gelombang, jadi satu tahap itu bisa berapa itu ya, 15 sampai 20 ekor sekali. Jadi kan prosedurnya itu kan mekanismenya nanti dipotong, kemudian ada skimming, jadi dikuliti, terus di deboning, ya deboning itu jadi nanti dipotong-potong jadi kecil-kecil itu loh. Nah nanti kemudian ditimbangi, terus packaging kan. Nah sekali ini satu tahap itu ini tuh 15-20 ekor lah. Itu per sekali potong berapa menit Mbak? Berapa jam? 15 orang juga yang motong apa cuma 2 orang apa 3 orang? Ya 15, karena kan nanti orang. Kita bagi per tim gitu loh. Nah jadi ini Mas aku cerita ini ya. Saat ini kita itu kemarin kita sudah ini tanda tangan untuk kontrak kerjasama dengan Cattle Farm ya, PT Sedana Peternak Sentosa di Jombang. Nah, mereka ini perusahaan berapa tahun ini sudah menyediakan hewan kurban untuk didistribusikan di DKI Jakarta. Setiap tahun itu kira-kira 300 sampai 700 ekor sapi yang mereka distribusikan. Tahun kemarin mereka 700 ekor didistribusikan ke DKI hewan kurban sapi ya. Nah, karena kondisi seperti ini sebenarnya sih di dalam aturan di regulasi itu tidak hanya pada saat pandemi COVID, tetapi memang pemotongan hewan kurban pun itu sebenarnya memang mestinya difasilitasi di rumah potong hewan. Karena ini terkait dengan higienitas dan pengelolaan limbah. Jangan sampai kita motong kemudian 100 ekor di satu masjid, kemudian ternyata kita mencemari lingkungan gitu. Nah ini kan mudorotnya juga ada kan. Nah termasuk yang itu ya, pengawas datang untuk melihat apakah ini sapinya layak dibagikan atau tidak. Kesehatan apa itu Pak? Yang biasanya ngelihat hatinya gitu-gitu kan, cacing kita apa enggak. Nah jadi makanya untuk apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini, makanya kita menerima kerjasama seperti itu dari misalkan aja dari Cattle Farm itu nanti mereka menyediakan sapi. Nah di proses di RPH itu pada saat mereka datang satu hari H-1 ya, H-1. Nah di sini kan ada dokter hewan juga kita, jadi meriksa untuk kelayakan hewannya, kemudian nanti juga kita potong prosedurnya sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Kementerian Pertanian. Nah kemudian kita proses sampai dengan packaging. Jadi ini motong dan proses ini selama hari tasrik 3 hari ya. Nah selanjutnya tapi nanti untuk distribusi terserah mereka. Ini berarti nggak distribusikan di Malang Mbak?
cattle farm itu kan Enggak. jadi kemana-mana. Oh iya, jadi mereka target itu saat ini DKI Jakarta, Surabaya, sama Mojokerto. Cuman kita sudah menawarkan juga, jadi ada beberapa juga dari misalkan dari PD Muhammadiyah, kemudian ada beberapa dari PW PKS, misalkan seperti itu, yang di luar cattle farm itu ya monggo kalau misalkan mau diproses di sini. Atau kalau misalkan mereka memang belum membeli sapinya, ini kan masih khusus sapi ya, walaupun sebenarnya kita sendiri juga menyediakan untuk domba dan kambing. Nah, mereka bisa membeli satu paket, jadi kalau satu paket itu berarti dengan hewannya. Nah, kalau cattle farm ini Mas, jadi dari hasil risetnya, dari pengalaman juga, saya kemarin sudah ke sana, untuk satu ekor sapi itu karkasnya 56%. Apa karkas itu? Apa namanya, yang daging yang bisa di ini. Jadi kan sapi itu misalkan bobotnya 300 kilo ya. Nah, kalau dipotong menghasilkan daging sebanyak 56%. Artinya kan berapa itu? 155 aja kan berarti sekitar 150 persennya. Berarti kan sekitar 150. Kalau berat sapi 300 kan dia menghasilkan 150 lebih kilogram ya. Padahal kan biasanya sapi itu kan hanya 40% gitu. Nah, sapi kebetulan dari cattle farm ini bisa lebih tinggi banyak, gitu loh Mas, bisa lebih banyak. Terus ini yang untuk Kota Malang sendiri Mbak, apa sudah terhubung dengan masjid-masjid atau tempat-tempat pemotongan di tradisional biasanya gitu untuk kerjasama dengan sini, sudah ada komunikasi tuh? Ada beberapa sih, jadi beberapa itu kayak misalnya dengan perusahaan, terus kemudian ada dari pimpinan-pimpinan partai, terus dari ada UI sendiri gimana? Belum Ya. Nah, mungkin sih nanti bisa juga dengan kampus-kampus ya, universitas bisa juga kalau misalkan memang ada. Nanti kan ini lebih karena lebih apa ya, lebih aman ya. Berarti nunut motong tok di sini Mbak. Kayaknya cuma nunut motong, terus habis itu yang nyebarkan tetap misalkan ada ya dari masjid gitu, datang ke sini titip 100 ekor untuk dipotong, terus itu nanti dikembalikan lagi ya. Kalau cattle farm kan tadi apa namanya diserahkan sama mereka gitu, sini cuma potong gitu. Iya. Oh iya, kan mereka punya list paling tidak kan, tetap menghindari. Nah, kalau sudah terima, makanya kita juga lagi ini Itu juga. bayar nggak Mbak? Di sini? Bola. Masih datang ke sini bayar, tapi nggak memberatkan ya, nggak terlalu. Enggak, kemarin dengan cattle farm itu per ekornya karena kan ada packaging. Jadi packaging itu kan sudah ada kreseknya istilahnya. Enggak, di frozen juga. Oh, langsung frozen. Di frozen kan kirimnya ke DKI. Jadi ini awet bisa, tadi Pak Dokter Widinya, Dokter Hewan Widi sudah bisa tahan sampai 2 tahun. Jadi jangan sampai daging korban itu terus berlebih gitu loh Mas. Iya. Kan kalau misalnya ini kan bisa disimpan ya, terus nanti mau dikirim, mau ada yang dikirim ke Palestina, ada yang mau dikirim ke Papua gitu kan ya, monggo aja, kan masih tahan karena kita sudah melalui processing yang higienis gitu loh. Nah itu yang ini ya, kita butuh teknologi, butuh teknik untuk packagingnya, untuk pemrosesan itu kan butuh teknik. Nah kelebihannya jadinya di situ gitu loh. Coba balik lagi ke tadi, misalkan ada 200 sapi, hari tasrik ini kan sampai jatuh 3 lah gitu ya. Nah apa namanya, itu ke satu hari pagi 15 sapi itu berapa menit Mbak motongnya? Sekitar paling 30 menit. 30,5 jam. Itu berarti ngantri ya Mbak ya. Jadi nanti ngantri seperti itu, 15 lagi masuk, yang sana langsung diproses, 15 masuk sampai habis. Berarti sampai nginep gitu Mbak ya. Lembur lah istilahnya. Jadi nanti di jam itu orangnya tetap itu apa banyak di sini tenaga pemotongannya yang bersertifikat. Kita akan nanti dibantu sama UB juga, dari FKH, dari peternakan juga. Kan tukang potongnya loh. Kan kalau tukang potong kita sudah ada. Itu berapa orang? 15 orang. Kan kita juga ada muden ya. Jadi ada juru sembelih halal itu loh Mas. Kan enggak boleh sembarang orang potong. Iya, makanya itu.
Kalau di sini ada mudinnya juga ada, terus nanti yang bagian ini, bagian skinning, bagian deboningnya itu sudah ada sendiri. Kan itu perlu keahlian khusus juga biar masalahnya kan cepat. buahnya, apalagi nanti misalkan ini masjid-masjid yang ada di Sukun, di tempatnya jenengan, orang-orang semua diarahkan ke sini, kan itu akhirnya apa namanya, yang tukang sebelahnya biasanya potong siji, akhirnya ngek berkali-kali gitu. Ya, enggak ya, nanti kan kita buatkan ini juga apa namanya SOP-nya juga. Sudah ada yang Jadi kalau bisa sih kan nanti kita akan efisiensi dari 30 menit menjadi, kalau bisa ya paling 20 menit lah. ditambah orang lah gitu. Enggak cuma tambah orang, karena kita juga sekarang lagi ini juga untuk pesankan juga untuk alat-alatnya kayak gergaji karkas, jadi nggak mecoki kayak gitu, nggak manual, jadi kita pakai gergaji mesin, jadi satu seret gitu paling 5 menit 10 menit selesai. Oke, berarti kira-kira kalau orang apa namanya masyarakat ataupun masjid sak Malang ini datang ke sini masih bisa ngambil ya Pak? Insya Allah. Nah, berarti harapan atau apa yang Samen ingin sampaikan apa ke masyarakat Kota Malang biar nanti mereka apa namanya untuk memotong kambingnya di sini? Sebenarnya gini ya, apa namanya, yang terutama itu adalah bagaimana kita tidak hanya berkorban memenuhi syariat, tetapi juga kita bisa menjaga keamanan dari pangan, produk pangan, keamanan daging yang akan dikonsumsi. Toh kita membagi ke duafa itu kan juga yang kualitasnya bagus, gitu, betul. Sehingga kalau di kami memang karena sudah ada dokter hewan, termasuk dari hewan-hewan yang kita sediakan itu kan sudah sudah diperiksa lah kan kayak gitu, sudah dijamin kesehatan hewannya, otomatis juga dagingnya juga. Nah nanti juga dalam proses itu kita juga ada pengawasan dari kirmaster, dari dokter hewan, kemudian dari meat inspektornya. Jadi jangan sampai kemudian ada daging yang tidak bagus, yang lolos gitu. Kemudian itu pertama adalah hewannya harus terjamin kualitasnya. Kemudian proses otomatis kalau di RPH adalah kita higienis ya, karena kita punya sertifikat NKV. Dibandingkan dengan kalau kita potong di luar gitu, kita meminimalisir kontaminasi dengan barang-barang, dengan benda-benda yang bisa menimbulkan apa namanya kontaminasi penyakit, bakteri, virus dan sebagainya gitu. Nah sehingga kalau dengan proses seperti ini saya pikir orang yang berkorban ataupun panitia itu ya enak ya Mas. Jadi kan karena kita menyediakannya satu paket, sudah satu paket hewannya, kemudian prosesnya juga. Nah selanjutnya tinggal permintaan aja, sesuai dengan permintaan mau dikirim kemana. Informasinya nanti kalau ada masyarakat Malang kepingin motokan di sini kemana ya Pak? Langsung ke sini apa? Langsung ke sini. Oh langsung ke RPH sini di ini jalan apa namanya? Kolonel Sugiono Kolonel Sugiono 176. 176. Jadi nemuin Mbak siapa nanti di sini? Oh banyak itu banyak di ya? admin, di tenaga Langsung ke administrasi. sini cari informasi untuk itu ya Mbak. Terus yang terakhir Mbak, ini yang di situ kan ada sapi-sapi itu saya lihat tadi Mbak. Itu apa itu? Apa orang titip atau gimana ini? Ya, jadi kan di sini memang menyediakan penitipan kandang juga untuk jadi jagal-jagal. Sapi itu kan hewan ya Mas ya. Ya mau kambing mau sapi, kalau misalnya mau dipotong itu kan harus istirahat dulu. Mereka kan harus dikirim dari mana, apalagi dari luar kota, kan harus istirahat minimal 3 hari. Nah di sini tuh mereka istirahat. Jadi nggak langsung datang dipotong? Oh, enggak, itu stres, hewannya stres. Kualitas dagingnya jadi jelek gitu. Iya, kualitasnya turun, terus bobotnya juga turun. Pokoknya turun, makanya mereka harus istirahat minimal 3 hari. Mereka sudah ngimpi kayaknya Pak, jadi raja katanya dulu kan gitu. Ngimpi jadi raja besok dibelah. Nah itu makanya di RPH itu kan harus ada namanya, itu kesejahteraan hewan Mas. Jadi prosedurnya sebelum dipotong itu seperti apa? Ini juga ada apa namanya puskeswan. Oh iya, puskeswan itu puskeswan. Itu punyanya dinas pertanian. Beda sama sini berarti. Beda. Cuman kan tambah enak.
dokternya di situ, dokter hewannya. Oh enggak, kalau dokter hewan kita sendiri. Oh, beda. Sendiri. Oh. RPH harus punya dokter hewan sendiri. Iya. Jadi kan hewan-hewan yang mau dipotong kan harus diperiksa dulu. Berarti nggak satu ini ya, Enggak. pertanyaan sama ini. Berarti sana khusus hewan-hewan peliharaan, Ya, ternakan, kucing. kucing, ayam dan sebagainya ke sini ya, ayam, Hah? kambing, sapi ke sini. Ayam, Belum. kambing, belum. Kalau ayam kita masih proses ya. Oh. Kalau kambing sudah di depan situ ada potong kambing. Ya wis Mbak, itu Oke. dulu. Jadi wis pamanannya merencana ketemu sampean wangil banget. Baik. Aduh, iya maaf ini apa namanya bulan-bulan ini tuh memang kan karena ini masa transisi ya dari COVID itu, terus dari kemarin-kemarin program kita itu pending dulu, jadi sekarang harus ngebut menyelesaikan banyak hal. Oke. Sampai jumpa di Oma Ijo Channel.